Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta Bapak Aras selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan saya Nanda Lucia Pramono dengan NIM 260262623. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Penerapan Brand Ambassador sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran pada Travel Haji dan Umroh, Studi Kasus pada PT Madinah Iman Wisata di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian tesis saya sebagai berikut. Yang melatar belakangi masalah pada penelitian ini adalah perkembangan digital marketing telah mengubah cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan konsumen, di mana pada perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah strategi komunikasi pemasaran dari media konvensional menjadi platform digital yang lebih interaktif. Perusahaan kini dapat menjangkau konsumen secara lebih luas dengan membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif, sehingga mengubah pola komunikasi pemasaran menjadi lebih beragam di berbagai industri. Fenomena meningkatnya penggunaan brand ambassador sebagai strategi pemasaran digital di mana saat ini banyak perusahaan memanfaatkan brand ambassador sebagai strategi untuk membangun citra, meningkatkan kepercayaan, dan menyampaikan pesan pemasaran secara lebih personal kepada konsumen. Brand ambassador berperan dalam membangun hubungan emosional dan kepercayaan, di mana brand ambassador juga tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga membantu membangun kedekatan emosional dan rasa percaya konsumen terhadap suatu merek. Di mana kredibilitas dan citra positif yang dimiliki figur tersebut membuat pesan pemasaran menjadi lebih mudah diterima dan diyakini oleh audiens. Selanjutnya, persaingan antar travel haji dan umroh semakin ketat, di mana dengan meningkatnya jumlah penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh menyebabkan persaingan di industri ini semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi komunikasi pemasaran yang mampu membedakan diri dari kompetitor. Salah satunya melalui pemanfaatan dari brand ambassador ini dipercaya dapat memperkuat citra dan kepercayaan dari calon jamaah. Berikut presentasi perusahaan yang menggunakan brand ambassador sebagai strategi pemasaran, di mana pada tahun 2016 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan sebanyak 3 kali dalam 8 tahun. Selanjutnya, atas latar belakang tersebut ditentukan penelitian ini ingin melanjutkan riset berkaitan dengan penerapan brand ambassador sebagai strategi komunikasi pemasaran, serta menganalisis perannya dalam membangun kepercayaan dan mendukung promosi layanan haji dan umroh, di mana penelitian mengenai penerapan brand ambassador ini pada travel haji dan umroh masih relatif terbatas dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana brand ambassador berperan dalam strategi komunikasi pemasaran, membangun kepercayaan calon jamaah, serta mendukung efektivitas promosi dan peningkatan daya saing perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan masukan praktis bagi perusahaan travel religi dalam mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui penggunaan brand ambassador. Yang melatar belakangi pemilihan objek penelitian PT Madinah Iman Wisata adalah PT Madinah Iman Wisata menggunakan brand ambassador sebagai bagian dari komunikasi pemasaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih dari 3 tahun. Belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai implementasi brand ambassador, apalagi dalam sektor perjalanan haji dan umroh. Perusahaan menggandeng tokoh agama sebagai brand ambassador, di mana banyaknya industri menggunakan brand ambassador, yaitu artis ataupun influencer. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka fokus penelitian yang diambil ialah bagaimana penerapan komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Madinah Iman Wisata dalam mempromosikan layanan haji dan umroh. Yang didasari oleh beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana penerapan komunikasi pemasaran pada PT Madinah Iman Wisata dalam mempromosikan layanan haji dan umroh melalui adanya brand ambassador. Bagaimana peran brand ambassador dalam menyampaikan pesan pemasaran melalui adanya digital marketing pada PT Madinah Iman Wisata. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT Madinah Wisata dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran? Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian terdiri dari untuk mendeskripsikan penerapan komunikasi pemasaran dalam pemilihan brand ambassador sebagai strategi komunikasi pemasaran. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan komunikasi pemasaran PT Madinah Wisata melalui brand ambassador pada digital marketing, khususnya pada travel agent haji dan umroh. Yang terakhir, untuk menganalisis hambatan dan tantangan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT Madinah Wisata ini dalam mempromosikan dan menentukan brand ambassador. Manfaat pada penelitian ini ada manfaat akademis, praktis, dan manfaat umum. Di mana pada manfaat akademis ini penelitian diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan konteks penerapan brand ambassador dalam mendukung strategi pemasaran pada penjualan yang berbasis digital marketing communication di perusahaan.
Dapat menambah wawasan terkait dengan konteks penerapan brand ambassador dalam mendukung strategi pemasaran pada penjualan yang berbasis digital marketing communication di perusahaan. Selanjutnya, pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami tentang strategi pemasaran menggunakan digital marketing communication dengan penerapan brand ambassador pada perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan untuk memahami strategi kinerja digital marketing communication dengan menerapkan brand ambassador pada perusahaan di Indonesia. Yang terakhir adalah manfaat umum, di mana manfaat umum ini diharapkan dapat berkontribusi yang ditujukan kepada perusahaan besar di Indonesia supaya dapat menerapkan penggunaan brand ambassador dalam mendukung produktivitas dari strategi digital marketing communication. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, pada penelitian ini juga dilandasi oleh state of the art atau penelitian terdahulu. Di sini terdapat 6 penelitian terdahulu yang membantu untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. Dan pada landasan teori, teori ini menggunakan Source Credibility Theory, di mana Source Credibility Theory ini dikembangkan oleh Kurt Hofland bersama dengan Irving dan Harold melalui penelitian mengenai komunikasi persuasif. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas suatu pesan sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator atau yang menyampaikan pesan, di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan dan keahlian yang dimiliki sumber pesan, semakin besar juga kemungkinan audiens menerima dan mengikuti pesan tersebut. Dengan penelitian, dalam penelitian mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT Madinah Wisata, teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa brand ambassador yang memiliki reputasi baik, pengetahuan agama dan dipercaya di masyarakat mampu meningkatkan keputusan dari calon jamaah untuk membeli produk dan layanan dari jasa perusahaan. Selanjutnya, terdapat landasan konseptual pada penelitian ini sebagai berikut dan didukung oleh kerangka konsep di mana perkembangan digital marketing dan persaingan sektor haji dan umroh, yaitu Madinah Iman Wisata menerapkan brand ambassador sebagai strategi komunikasi pemasaran. Selanjutnya mendeskripsikan penerapan brand ambassador sebagai strategi komunikasi pemasaran, di mana penerapan komunikasi pemasaran ini dilakukan melalui adanya brand ambassador serta peran brand ambassador dalam digital marketing communication dan hambatan serta tantangan dalam penerapannya, di mana hal tersebut dapat mendeskripsikan penerapan serta peran dari digital marketing dan brand ambassador. Hal tersebut mendeskripsikan penerapan peran dalam digital marketing serta hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh brand ambassador pada PT Madinah Iman Wisata. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma integratif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi komunikasi pemasaran dari PT Madinah Iman Wisata melalui penerapan brand ambassador dalam mempromosikan produk haji dan umroh. Serta pendekatannya itu kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini digunakan dalam penerapan penelitian karena berupaya dalam mengumpulkan data, menganalisis, serta menafsirkan data narasi yang komprehensif untuk mendapatkan atau menghasilkan wawasan yang menyeluruh. Serta jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai fenomena atau objek yang telah diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dan metode penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis tunggal yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam satu objek penelitian, sehingga penelitian ini tuh diharapkan dapat mengeksplorasi suatu peristiwa dengan batasan yang terperinci, dilakukan dengan pengambilan data yang mendalam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara primer dan sekunder, di mana pada primer ini melakukan wawancara secara semi-struktur, dan sekunder melakukan observasi untuk melihat secara langsung hasil dari penerapan strategi komunikasi pemasaran yang menjadi fokus penelitian, khususnya pada implementasi penggunaan brand ambassador di PT Madinah Iman Wisata. Teknik analisis data menggunakan Miles and Huberman, yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, atau verifikasi data. Sedangkan pada subjek dan objek penelitian, informan dalam penelitian penerapan dari brand ambassador ini terdiri atas Ustadz Syam selaku brand ambassador dari PT Madinah Iman Wisata, Muhammad Ibra Adi, Direktur Madinah Iman Wisata, Aldino Baktawar sebagai Supervisor Madinah Iman Wisata, Resti Arini sebagai Sales and Digital Marketing Madinah Iman Wisata, dan Lia Ayuning Tias selaku Jamaah Madinah Iman Wisata. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah PT Madinah Iman Wisata, strategi penggunaan brand ambassador dalam komunikasi pemasaran PT Madinah Iman Wisata itu dilaksanakan mencakup aspek seperti komunikasi pemasaran, pemanfaatan dari brand ambassador,
promosi melalui brand ambassador, serta citra perusahaan yang baik di masyarakat. Selanjutnya pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, penerapan komunikasi pemasaran PT Madinah Iman Wisata dalam mempromosikan produk haji dan umroh melalui adanya brand ambassador, di mana Madinah Iman Wisata menjalankan beberapa strategi komunikasi pemasaran secara online dan offline dengan menggunakan brand ambassador. Brand ambassador mengembangkan penyebaran kegiatan promosi melalui figur yang menarik perhatian dengan melakukan aktivitas melalui media sosial, seperti melakukan kolaborasi di postingan foto dan video. Hal tersebut dapat digunakan untuk menerapkan penerapan dari brand ambassador. Serta melalui brand ambassador juga, PT Madinah Iman Wisata dalam mempromosikan produk haji dan umroh berjalan strategis dan terintegrasi, di mana pendekatan ini tidak hanya mengembangkan daya tarik promosi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan dari perusahaan. Hasil temuan dari penerapan brand ambassador pada PT Madinah Iman Wisata terlihat komunikasi pemasaran terintegrasi melalui adanya media online dan offline, serta pemilihan brand ambassador juga disesuaikan dengan citra perusahaan, di mana PT Madinah Iman Wisata mempromosikan produk haji dan umroh melalui sosial media seperti Instagram, melalui Reels, Live Instagram, dan iklan digital. Serta kegiatan offline juga seperti pameran, manasik, dan promosi di berbagai cabang dengan melibatkan brand ambassador secara aktif, di mana kolaborasi yang dilakukan oleh Ustadz Syam membantu memperluas penyebaran informasi, meningkatkan interaksi di sosial media, serta memperkuat kredibilitas dan rasa percaya terhadap Madinah Iman Wisata. Selanjutnya, hasil temuan brand ambassador dalam menyampaikan pesan melalui digital marketing pada PT Madinah Iman Wisata, di mana brand ambassador berperan sebagai komunikator yang membangun kredibilitas dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ustadz Syam dipilih sebagai brand ambassador karena memiliki citra religius, reputasi yang baik, dan nilai yang selaras dengan perusahaan, sehingga kredibilitas yang dimiliki oleh Ustadz Syam ini mampu meningkatkan kepercayaan dari calon jamaah terhadap perusahaan, sehingga pesan pemasaran yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima dan diyakini oleh masyarakat. Selain itu juga, brand ambassador sebagai komunikator yang menyampaikan pesan melalui strategi digital marketing berbasis soft selling, di mana penyampaian pesan dilakukan melalui platform digital, terutama media sosial, dengan menggabungkan konten dakwah, edukasi, dan promosi secara halus atau soft selling. Seperti yang telah dipaparkan pada slide PPT, strategi ini membuat komunikasi pemasaran terasa lebih natural, tidak memaksa, serta mampu membangun hubungan emosional dengan audiens sekaligus memperluas dari jangkauan promosi. Selanjutnya adalah hasil temuan, di mana brand ambassador sebagai representasi perusahaan yang memperkuat citra dan identitas merek. Dengan adanya keterlibatan dari Ustadz Syam dalam konten digital, penggunaan atribut perusahaan, pencantuman identitas dari PT Madinah Iman Wisata pada media sosial pribadi, hingga berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan, menunjukkan peranan dari Ustadz Syam ini merepresentasikan atau menggambarkan wajah perusahaan, di mana keselarasan nilai antara brand ambassador dengan program-program yang dilakukan oleh PT Madinah Iman Wisata ini, seperti kepedulian terhadap hafiz Quran, turut memperkuat citra positif dari perusahaan di mata masyarakat, seperti pada hasil observasi yang dipaparkan di slide PPT. Selanjutnya, brand ambassador sebagai penghubung antara perusahaan dengan audiens melalui komunikasi yang interaktif dan terintegrasi, di mana penelitian menemukan bahwa brand ambassador tidak hanya berfungsi dalam menyampaikan pesan, tetapi juga membangun komunikasi secara dua arah melalui fitur live streaming, komentar, dan interaksi di media sosial. Selanjutnya, hambatan dan tantangan dari PT Madinah Iman Wisata dalam mempromosikan produk layanan haji dan umroh dalam meningkatkan penjualan produk. Keterbatasan jangkauan digital marketing, serta rendahnya literasi teknologi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah belum meratanya akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, di mana segmen calon digital yang berusia lanjut maupun yang berada di wilayah dengan akses teknologi terbatas cenderung lebih memperoleh informasi secara langsung dengan mendatangi kantor atau pameran offline. Kondisi ini menyebabkan promosi digital belum mampu menjangkau seluruh target pasar secara lebih optimal. Selanjutnya, persaingan industri yang semakin ketat menuntut diferensiasi dan penguatan kepercayaan, di mana meningkatnya jumlah biro perjalanan haji umroh serta munculnya tren umroh mandiri menjadi tantangan eksternal bagi PT Madinah Iman Wisata. Tetapi PT Madinah Iman Wisata mengatasi hal tersebut dengan mengedepankan legalitas, kualitas pelayanan, serta konsistensi penggunaan brand ambassador. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa promosi tidak hanya dapat mengandalkan media digital saja.
Selanjutnya, pada pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Madinah Iman Wisata menerapkan komunikasi pemasaran yang terintegrasi melalui kombinasi kegiatan secara offline maupun online. Selain itu, brand ambassador juga memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi pemasaran dengan memperkuat kredibilitas, menciptakan kepercayaan calon jamaah, dan menyampaikan pesan promosi yang lebih persuasif dengan nilai-nilai religius perusahaan. Di mana berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman dari Source Credibility Theory, disimpulkan bahwa penggunaan brand ambassador dari PT Madinah Iman Wisata tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai representasi nilai, membangun kepercayaan, dan penghubung antara perusahaan dengan calon jamaah sehingga komunikasi pemasaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, pada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan brand ambassador di PT Madinah Iman Wisata berperan penting dalam mendukung strategi komunikasi pemasaran layanan haji dan umroh. Kehadiran Ustadz Syam sebagai brand ambassador mampu untuk membangun kredibilitas serta mampu untuk menciptakan kepercayaan dari calon jamaah dan memperkuat efektivitas promosi melalui media sosial dan berbagai kegiatan perusahaan sehingga menciptakan citra positif perusahaan yang semakin meningkat. Selain itu, keberhasilan strategi tersebut tidak hanya bergantung pada brand ambassador, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam menjaga konsistensi pesan, menyimbangkan aspek pengelolaan komunikasi pemasaran yang baik. Brand ambassador dapat menjadi elemen strategis dalam membangun kepercayaan. Selanjutnya adalah saran. Pada penelitian ini terdapat saran akademis, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian penerapan dari brand ambassador dalam digital marketing communication dengan menggunakan metode yang lebih beragam, seperti pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dari brand ambassador dalam meningkatkan promosi, keterlibatan audiens, dan keberhasilan dari strategi pemasaran. Selanjutnya, pada saran praktis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengoptimalkan peran dari brand ambassador dalam kegiatan promosi dan keagamaan, menjaga konsistensi pesan yang sesuai dengan nilai religius, memanfaatkan media digital secara efektif, serta mendukung kualitas pelayanan yang baik. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dari calon jamaah dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih.